Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tugas saya dari sistem pengendalian manajemen yang subjudulnya Four Levers of Control Robert Simmons, yaitu dari Robert Simmons. Ini saya akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu perusahaan berfokus pada penggunaan empat hipotesis. Jadi Robert Simmons dari Harvard Business School menyebutkan pertama yaitu mencapai komitmen terhadap tujuan perusahaan, kedua area pengakuan, ketiga pekerjaan akhir, keempat penempatan berikutnya itu adalah yang disebut inilah aspek-aspek pengikut untuk memastikan stay on course. Bisa dilihat dari gambar sebelah kiri ini Pak. Ini adalah dari setiap aspek yang pengikut dari yang memastikannya dari stay on course. Ini ada poin dari Simmons Levers of Control, yaitu yang pertama nilai inti dikendalikan oleh sistem kepercayaan seperti pernyataan misi, pernyataan visi, dan keyakinan. Kedua, risiko yang harus dihindari dikendalikan oleh sistem batas seperti kode etik, metode perencanaan strategis yang ditentukan, peraturan akuisisi aset, pedoman operasi. Yang ketiga, ketidakpastian strategis dikendalikan oleh sistem kontrol interaktif seperti memasukkan data proses dalam interaksi manajemen, pertemuan tatap muka dengan karyawan. Yang keempat, variabel kinerja utama itu dikendalikan oleh kontrol diagnostik sistem. Itulah penjelasan dari 4 Simmons Levers of Control. Menyimbangkan ketegangan dalam sistem kontrol. Ini menyimbangkan ini maksudnya yaitu membenarkan optimisme sarana untuk menerapkan sistem pengendalian harus menghadapi berbagai konflik. Ya mau itu dari konflik internal, mau konflik dari eksternal, harus dikendalikan atau menerapkan, maaf Pak, bukan menerapkan tapi memposisikan diri atau memposisikan keadaan gimana keadaan sekarang itu berada. Contoh misalnya lagi bekerja ya kondisikan, dan luar kerja dari kondisikan. Itu namanya menyimbangkan ketegangan dalam sistem kontrol. Karena sistem kontrol manajemen modern terkait erat dengan ketegangan. Nah, seperti sekarang ini Pak, kan lagi banyak juga perusahaan atau contohnya wirausaha lah ya Pak, yang umumnya ya Pak. Wirausaha sekarang ini yang modern ya terkait erat dengan ketegangan ya terhadap rekan, ya terhadap rekan kerja, klien atau sama customer. Lanjut. Hubungan antara konsep perhatian ganda. Ini bisa dijelaskan Pak, maksudnya yaitu pelayanan kreatif percaya bahwa para eksekutifnya dapat motivasi dari diri mereka sendiri tanpa keuntungan finansial jangka pendek. Mereka mungkin memiliki keinginan yang melekat untuk inovasi dan pembaharuan diri. Ini hubungan antara konsep Pak, yaitu ya hubungan gimana sistem kontrol manajemen itu mereka hadapi, dengan baikkah atau dengan salahkah gitu Pak. Yang dimaksud dengan tindakan-tindakannya. Oke. Konsep koherensi yaitu konsistensi tujuan mengacu pada koherensi tindakan dan tujuan organisasi, menentukan prinsip manajemen bahwa semua sub tujuan perusahaan harus konsisten untuk mencapai serangkaian tujuan inti. Maksudnya itu penjelasan ini menentukan setiap prinsip-prinsip manajemen yang di dalam perusahaan atau tempat kerja yang dia jalani, dan semua sub tujuan perusahaan harus konsisten. Ya, itu misalkan punya SOP yang diterapkan ya harus dikerjakan dengan konsisten. Punya job desk dengan yang sudah diberikan ya dilakukan dengan konsisten seperti itu Pak. Lanjut yaitu integrasi tujuan dan efektivitas saat membangun tim. Ini bisa lihat gambar, ada 3 gambar, yaitu pencapaian tujuan yang moderat, kedua semakin sulit mencapai tujuan, dan yang ketiga kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. Ketiga ini adalah
konsep organisasi setiap konsep organisasi itu adalah goals untuk menuju yang dari gambar ketiga ini, Pak, kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. Dari awalnya gambar pertama ini mencapai tujuan moderat, yaitu hampir manajemen dan tujuan bawahan adalah komitmen, sedangkan kinerja aktual adalah kombinasi keduanya. Pada titik perkiraan inilah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang digambarkan. Dan selanjutnya yang kedua, Pak, semakin sulit mencapai tujuan. Ini tahap selanjutnya dari tahap 1, yaitu yang dijelaskan kesejahteraan organisasi umumnya diabaikan, baik manajer maupun karyawan percaya bahwa tujuan mereka bertentangan dengan tujuan organisasi. Akibatnya, moral dan kinerja cenderung rendah dan pencapaian organisasi diabaikan. Ya, semakin terjadinya sulit mencapai tujuan, ya semakin rumit juga menghadapi keadaan-keadaan tertentu, Pak, gitu, atau keadaan-keadaan yang sedang berjalan. Dari kedua ini, kalau dijalankan dengan baik dan benar dan konsisten terhadap organisasi tersebut, tercapailah terbentuk dari gambar ketiga tersebut, yaitu kesuksesan pencapaian tujuan organisasi, Pak. Ya, konsisten mereka terus menghadapinya dengan tetap, dengan tujuan yang mudah diterapkan, seperti itu, Pak. Dan struktur-struktur yang sudah dibuat, seperti itu, Pak. Oke, lanjut. Konflik antar pemangku kepentingan. Ada juga kompleksitas motivasi karyawan dan konflik antar departemen dan politik sistem pengendalian. Ini adalah penjelasan dari apa yang akan terjadi atau apa yang akan terbentuk oleh dari dari organisasi. Konflik antar pemangku kepentingan itu adalah kepentingan yang berbeda berkelanjutan dan sebenarnya dapat menyebabkan ketegangan dalam sistem kontrol. Kompleksitas motivasi karyawan adalah yaitu semua sistem kontrol harus diasumsikan tentang bagaimana manajer termotivasi. Konflik antar departemen dan politik sistem pengendalian adalah bila kelompok sosial bisa belajar buat silih menunjang satu sama lain serta secara kreatif mengendalikan aktivitas mereka sendiri. Ya, semacam inilah, Pak, menentukan atau menerapkan apa yang sudah direncanakan atau yang sudah diobrolkan pada saat kerja berjalan. Lanjut, Pak. Ini ada namanya rentang kendali dan pengembalian manajemen. Ini keputusan mereka ditafsirkan selaku rasionalitas terbatas. Yang dimasukkan rasionalitas ini adalah mutlak, tidak sempat dapat dicapai secara instan sebab data tidak sempat dapat sempurna. Konsep ini bisa diatasi dengan memakai konsep return on management. Pengertian dari pengembalian manajemen yaitu rasio bisnis yang lain dengan persamaan di mana output dioptimalkan, yaitu mengenali aspek organisasi mana yang bersekongkol melawan ataupun bekerja buat mengoptimalkan tenaga produktif organisasi, hendak menolong manajer menghitung dimensi agresif buat ini. Lanjut, Pak. Baik, Pak, sekian dari tugas PPT saya, presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, Pak. Sekian dari saya. Dan ada salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.